Yang penting satu ya, aku selalu bilang sama kalian, Instagram dagangannya jangan dikunci karena kalian mau di follow atau mau dibeli gitu. Kadang-kadang banyak lagi yang suka DM ke aku balik, males kak karena Instagramnya dikunci, padahal dia nggak mau follow, cuma mau beli. Nah, kalian mau follower atau mau dagangannya laku? Itu masukan ya, tapi ya terserah juga kalau masih mau dikunci juga untuk cari follower, ya itu hak. Cuman ada beberapa feedback ke aku, begitu aku review mereka pada males. Ada beberapa yang aku review makanannya Instagramnya dikunci. Ini aku minum air hangat. Malika Kanaya, ya kamu pasti sembuh dari COVID, semangat ya. Hari ini suka lihat OOTD, iya karena hari ini hujan seharian jadi dingin. Terus aku hanya di dalam kantor, jadi kedinginan. Kemarin makanannya di Manado enak, cuman kan memang Manado juga lagi PPKM ya, jadi aku sendiri nggak berani untuk kuliner keluar gitu. Jadi aku lebih kuliner nggak kuliner sih sebetulnya, makan di dekat-dekat hotel aja gitu. Mau cobain makanan Batak. Apa makanan Batak? Aku belum pernah. Nggak tahu apa makanannya. Kak apa sudah sembuh flu-nya? Hampir. Udah nggak ada. Flu-nya udah sembuh, tinggal suaranya aja tapi nggak batuk. Mas Bejo apa tuh? Masih butuh stylist? Masih. Aku masih membuka kesempatan untuk teman-teman nih yang di PHK dari salon, yang jago rambut, stylist rambut, boleh daftar ke Beauty House Head Tutu yang di BSD ya, yang Beauty House Head Tutu official. Tapi kalau dari aku akan buka cabang di Manado. Nah, untuk teman-teman yang di Manado, mungkin 3 atau 4 bulan ke depan aku akan buka di Manado. Nah, untuk teman-teman di Manado yang ingin bergabung dengan Beauty House Head Tutu Manado, nanti akan ada waktunya untuk aku rekrut karyawan untuk Beauty House Tutu Manado dan Fit S911 klinik di Manado. Salam dari Timor Leste. Halo Timor Leste ya. Iya, Manado akan segera hadir Beauty House Head Tutu dan Fit S911 sekaligus. Di Medan kapan buka? Nah, sebetulnya di Medan itu udah agendanya tahun ini. Cuman karena ada pandemi ini, waktu untuk aku lihat tempatnya ke sana itu sulit sekali cari waktunya. Jadi emang yang benar-benar bisa aku jangkau, terus aku survei ke sana, baru aku umumin akan buka. Yang terdekat itu di Manado. Ke pause sebentar, ada Nikita telepon. Terus aku ajak gabung deh lah. Dia lagi karantina. Nikita, gimana rasanya karantina?
Aku nggak kebayang deh kalau misalnya kemarin aku jadi ikut ke Turki sama Niki mendengar tentang perlakuan dia di karantina. Sedih sih. Kak Emma Yasin, tuh kakak aku tersayang, rindu, aku pun rindu banget. Kak Emma sehat-sehat ya. Kami pun rindu, Kak Emma sehat-sehat ya. Jadi kalau aku kemarin pergi sama Niki, pasti aku merasakan kekecewaan yang sama yang dialami dengan Niki, Dea, Iam. Gitu. Mungkin nggak semua tempat karantina seperti itu ya. Tapi yang dialami Niki menurut aku disayangkan sih karena apa? Dengan fasilitas hotel bintang 5 harus seperti itu. Walaupun akhirnya Niki kalau nggak salah pindah. Ayo mana lagi nih? Aku kan lagi nunggu dijemput sama anak aku. Ada waktu berbagi cerita tentang selama 2 minggu lebih ya kita PPKM. Apa sih yang kalian rasain? Terus kalau misalnya PPKM kita diterusin, menurut kalian oke atau enggak gitu. Habisin waktu ya. Ini ininya makanan semua jadi lapar deh. Liar teh adanya PPKM jadi pengangguran. Sing sabarnya karena yang jadi pengangguran itu banyak dengan pandemi aja udah banyak, ditambah PPKM ya tambah banyak sih pengangguran. Tapi kita harus lihat positifnya, mudah-mudahan berkurang yang terkena COVID, jadi ya kita bisa bebas dari COVID, mengurangi lah. Kalau bebas sih mungkin masih perlu waktu ya, tapi mengurangi orang-orang yang terkena oleh COVID. Nggak oke kak, PPKM tidak berguna kalau WNA aja cuma 2 hari. Ayo coba kalau kita di rumah juga WNA pada di jalan. Ya itu aku setuju. Tapi harus ada bukti ya. Kalau WNA cuma 2 hari, kalau kita 8 hari itu harus ada bukti. Kita nggak boleh juga ngomong sembarangan. Kalau misalnya WNA di karantina 2 hari, terus kita di karantina 8 hari, harus ada bukti. Nah maka kalau kalian punya bukti itu, kalian harus bantu bersuara gitu, karena nggak fair buat aku ya, buat aku nggak fair penduduk Indonesia diperlakukan beda dengan pendatang. Pandemi ini bikin depresi, iya jangan dong, jangan. Nah iya, ini bagus juga nih. Maria Rini Cayaning, positifnya ada waktu refleksi diri, negatifnya pendapatan berkurang. Iya, itu betul. Jadi sebetulnya PPKM ini kalau kita bisa tertib ya, dan bukan kita aja yang tertib menurut aku, dan semua juga ikutin aturan PPKM. Terutama memang ada kecemburuan sosial dari warga negara Indonesia yang aku baca di berita, bahwa perlakuan pendatang dengan warga Indonesia itu beda, dan itu sangat disesalkan. Kalau kalian punya buktinya, mungkin bisa di-share di sosial media kalian masing-masing. Gara-gara PPKM lambung jadi mengecil.
Nih artinya bisa luas nih, mengecilnya mengecil apa nih? Mengecil karena pekerjaannya berkurang, atau mengecil kamu bisa atur pola makan kamu, jadi kamu bisa jaga diri untuk makan sehat atau diet kali ya. Kalau nanti aku jadi ibu, Kak Fit adalah panutan ibu ya. Jadi ibu itu nggak gampang, tapi juga nggak susah. Jadi ibu itu adalah komitmen menurut aku ya. Jadi kalau kalian memutuskan untuk menjadi ibu, kalian harus punya janji atau bersumpah kepada diri sendiri. Ingat ya kata-kata aku, kalau kalian memutuskan jadi seorang ibu, kalian harus bersumpah kepada diri sendiri tidak akan membawa anak-anak kalian ke dalam kesusahan yang kalian ciptakan sendiri. Jadi menjadi ibu itu harus bersumpah kepada diri sendiri, anak yang kalian lahirkan itu hanya berhak mendapatkan kebahagiaan dan sesuatu yang positif dari kalian gitu. Jadi jangan bikin anak kalian berpikir apalagi membawa masalah-masalah yang terjadi di hidup ibunya lalu dilimpahkan ke anaknya, lalu diajak anaknya untuk berpikir tentang masalah ibunya yang sebetulnya nggak penting juga untuk anak-anak itu tahu gitu. Belum tentu juga anak-anak kita itu bisa mengerti apa yang kita alami, dan lebih-lebih mungkin anak-anak juga tidak mengerti kenapa hal buruk bisa terjadi di hidup ibunya gitu. Jadi pesan aku buat kalian yang memutuskan untuk menjadi ibu harus bersumpah dulu ke diri sendiri, seperti aku bersumpah ke diri aku sendiri. Insya Allah akan mengabulkan, karena sumpah seorang ibu untuk anaknya itu insya Allah aku diijabah sama Allah. Yang satu adalah jangan pernah membawa